Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga hari ini sehat walafiat. Anak-anak, pada pagi ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 5, yaitu tentang wujud benda. Sebelum belajar dimulai, marilah anak-anak kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, mohon dibuka bukunya halaman 94. Sudah dibuka bukunya anak-anak halaman 94. Marilah anak-anak kita belajar dengan penuh semangat. Halaman 94. Mengenal benda gas lebih dekat. Ingatkah kamu wujud benda selain padat dan cair? Benda juga dapat berwujud gas. Benda gas ada di mana-mana. Contohnya anak-anak, udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Bentuk udara tidak dapat dilihat. Udara hanya dapat dirasakan. Namun anak-anak, ada benda gas yang dapat dilihat. Contohnya adalah awan dan asap. Untuk mengetahui hal ini, lakukan percobaan berikut ini. Mohon anak-anak dilihat petunjuk percobaan 1, itu mengetahui sifat benda gas. Pertama, apa yang harus dilakukan anak-anak? Lakukanlah secara berkelompok. Bisa dikelompok di dalam rumah ya anak-anak, dengan adik atau kakak ya, atau saudara yang satu rumah. Terus kemudian alat dan bahan. Alat bahannya pertama kantong plastik bening, kedua balon. Langkah-langkah percobaan. Yang pertama anak-anak, tiuplah balon sampai mengembang. Kemudian ikatlah mulut balon dengan karet. Yang kedua, tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Ikatlah mulut plastik dengan karet. Yang ketiga, amatilah bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik tersebut? Lengkapi tabel berikut, berilah tanda centang jika sesuai dengan sifat udara yang kamu amati. Anak-anak melakukan percobaan tadi, yaitu tentang sifat benda gas yang terdiri dari bahan-bahannya adalah kantong plastik, bening, dan balon. Nanti mohon diisi di sini anak-anak di tabel halaman 95. Sekalian, dari hasil percobaanmu simpulkan sifat benda gas. Benda gas mempunyai sifat apa saja ya anak-anak? Anak, pada halaman 96 kita akan melakukan percobaan yang kedua, yaitu lakukan secara berkelompok. Alat dan bahannya, yang pertama benang secukupnya, yang kedua balon 2 buah, yang ketiga sebatang lidi atau kayu tipis. Langkah-langkah percobaan. Pertama, tiupkan udara ke dalam 2 buah balon. Berarti udaranya ke dalam ditiup ya, untuk masuk ke dalam 2 buah balon. Kemudian tiupkan sampai kedua balon sama besar. Nah, berarti ada 2 balon yang sama besar. Ikat setiap balon dengan benang. Sisakan benang dengan panjang secukupnya. Pada setiap ujung lidi atau kayu gantungkan 1 buah balon yang telah terisi udara. Usahakan posisi lidi atau kayu tetap mendatar. Perlahan-lahan tusuklah sebuah balon yang berisi udara. Perhatikan udara yang keluar dari tempat yang ditusuk. Letakkan tanganmu di dekat tempat keluarnya udara. Apakah yang terjadi? 2 balon digantungkan pada kedua ujung kayu. Sebuah balon dikempiskan. Nah, ini anak percobaan yang kedua. Nanti ada gambarnya, bentuknya seperti ini. Itu butuhkan 2 buah balon yang sudah ditiup, kemudian diikat dengan tali dan sebatang lidi atau kayu tipis di atasnya. Jadi keseimbangan. Kalau sudah seimbang semuanya, baru yang satu ditusuk. Nah, kemudian angin udaranya akan keluar. Apa yang terjadi? Nanti ini adalah percobaan yang kedua. Kemudian, apakah yang terjadi setelah 1 balon ditusuk? Tuliskan jawabanmu. Kemudian simpulkan sifat benda gas. Baiklah anak-anak, pada halaman 98, kamu telah mempelajari wujud dan sifat benda padat, cair, dan gas.
buatlah teka-teki silang yang berkaitan dengan tema tersebut. Lakukan secara berpasangan. Buatlah 5 pertanyaan mendatar, buat juga 5 pertanyaan menurun. Pertama yang harus dilakukan adalah membuat pertanyaan mendatar, yaitu 5 pertanyaan, 5 pertanyaan. Yang kedua juga membuat pertanyaan yang menurun. Contoh nomor pertanyaan mendatar. Contoh nomor 1 pertanyaan mendatar, wadah tempat minum. Wadah tempat minum adalah nomor 1, jawabannya mendatar adalah cangkir. Kemudian yang kedua pertanyaan menurun, wujud dari minyak adalah nomor 1 menurun, jawabannya adalah cair. Nah, ini ada contohnya anak-anak. Nanti mohon dikerjakan ya sampai dengan nomor 5. Kamu telah melakukan percobaan kedua bersama temanmu atau saudaramu. Percobaan kedua membuktikan bahwa benda gas mempunyai massa. Semakin besar massa benda, semakin besar pula beratnya. Kamu akan mengenal alat yang digunakan untuk menimbang berat. Baiklah anak-anak, pada halaman 100, alat-alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat. Nah, ini anak-anak, ada 6 gambar. Yang pertama adalah gambar timbangan beras. Seperti ini contohnya bentuk timbangan beras. Yang kedua, timbangan badan. Misal kita mau nimbang berat badan kita, nah ini bentuk contoh timbangan badan. Yang ketiga adalah timbangan kue. Kalau kita mau nimbang kue, misalnya nimbang terigu, kue, dan semacam kue, ini bentuk timbangannya. Kemudian timbangan gantung. Nah, ini ada 4 nih timbangan gantung. Yang kelima adalah timbangan warung. Yang keenam adalah neraca. Pernahkah kamu lihat alat-alat di atas? Coba diskusikan dengan temanmu. Diskusi tentang kegunaan alat-alat tersebut. Perhatikan anak-anak, satuan yang digunakan dalam timbangan berikut. Apakah satuan berat pada alat tersebut? Diskusikan bersama teman-temanmu atau saudaramu yang ada di satu rumah. Kemudian perhatikan gambar berikut. Lani akan menentukan massa benda. Bantulah Lani memilih alat untuk menimbang yang sesuai. Ini Bapak tulis nih. Ada huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, F, G, H, I, J. Nanti linknya tinggal sudah Bapak buat, nanti dibagikan. Kemudian mengerjakan tinggal tarik garis saja anak-anak ya. Misalnya yang gambar bayi, huruf A, untuk menimbang bayi digunakan alat timbangan yang mana? Apakah G atau H atau F? Nah, itu ya dipilih nanti yang cocok, yang pas buat menimbang bayi. Kemudian ini ada telur. Telur yang huruf B, untuk menimbang telur yang pas digunakan untuk timbangan yang mana? Terus ada lagi nih, ada emas. Ada cincin, kalung. Nah, ini yang pas buat timbang ini. Mana yang bisa digunakan. Baiklah anak-anak, pada halaman 102 Bapak lanjutkan. Hari Minggu Dayu dan Ibu membuat masakan istimewa. Dayu membantu Ibu menimbang bahan-bahan yang diperlukan. Dayu menggunakan timbangan kue untuk memasak kue. Ibu menggunakan kompor gas. Kompor gas memerlukan tabung gas. Tahukah kalian di dalam tabung terdapat LPG? LPG adalah benda berwujud gas. Gas ini dimanfaatkan untuk bahan bakar. Kelebihan pemakaian LPG dibandingkan bahan bakar lainnya banyak. Misalnya kayu bakar ataupun minyak tanah, kelebihannya itu mudah dalam penggunaan, lebih bersih dan lebih praktis. Gurumu sedang menjelaskan cara membaca timbangan. Perhatikan penjelasan guru. Bantulah Lani cara membaca timbangan kue, gunakan satuan kilogram dan gram. Anak-anak, pada halaman 103 ini ada gambar contoh timbangan untuk kue, bisa juga untuk ikan, bisa juga timbangan untuk jagung dan daging ayam. Nah, ini ada gambar timbangan tersebut, ada angkanya anak-anak nih, ada angka 0. Coba diperhatikan, ada angka 1, ada angka 2,
angka 3, angka 4, dan angka 5. Kemudian di gambar timbangan itu ada kilogram. Itu jadi timbangan ini menggunakan kilogram dan gram. Ketika jarumnya menuju kepada angka 1 atau angka 2 atau angka 3, angka 4 atau angka 5, maka adalah kilogram. Kemudian apabila angkanya di tengah-tengah, misalnya antara 0 dan 1. Nah, di sini anak-anak antara 0 dan angka 1 ini ada garis kecil. Jumlahnya kalau tidak salah ada 5 nih anak-anak. Ada 5 garis. Ada 5 garis kecil. Berarti 1 kilogram itu berapa gram anak-anak? 1 kilogram itu ada 1000 gram. Jadi tinggal hitung aja. Berarti 1 garis ini yang kecil ini nilainya 1000 dibagi 5 berarti 200 ya anak-anak ya. Jadi 1 garis kecil ini nilainya 200. Misalnya dari 0 kemudian angka 1, kemudian habis angka 1 angka 1 garis. Berarti 1 kilo 200 gram. Ya, jadi 1 garis kecil ini nilainya 200 karena di timbangan yang ada di buku ini garis yang kecilnya itu dari 0 ke angka 1 ada 5 garis kecil. Kemudian dari angka 1 ke angka 2 ada 5 garis kecil dan selanjutnya nilainya jadi 1 garis kecil itu adalah 200 gram. Nanti dilihat, diperhatikan angka jarum jamnya timbangan tersebut. Nah, ini yang nomor 1 nih daging ayam. Kita perhatikan anak 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada garis 5, kemudian lebih 1 garis kecil. Berarti timbangannya adalah 5 kg 200 gram. Dan nanti mohon diisi anak-anak ya untuk gambar-gambar berikutnya. Baiklah anak-anak, pada halaman 104 Bapak lanjutkan. Pernahkah kamu memperhatikan asap yang ada di sekitarmu? Banyak asap di sekitarmu, misalnya asap kendaraan, hasil pembakaran sampah, dan dari sebuah pabrik. Apakah wujud asap itu? Asap berwujud gas, walaupun di dalam asap masih mengandung campuran benda padat. Hal ini ditandai karena masih dapat dirasakan dan dilihat wujudnya. Padatan yang ada dalam asap berukuran sangat kecil. Nah, ini anak-anak gambar hutan yang terbakar. Nah, ini mengandung gas asapnya ini anak-anak. Kemudian Udin membaca berita tentang bencana kebakaran. Bencana tersebut terjadi di beberapa wilayah di Indonesia selama tahun 2015. Kondisi ini mengakibatkan asap menutupi beberapa wilayah di Indonesia. Anak-anak, Bapak lanjutkan. Ini ada cerita Presiden ajak masyarakat gotong royong tanggulangi kebakaran hutan. Hari Rabu tanggal 23 September 2015 pukul 19.25 waktu Indonesia bagian Barat, Banjarbaru, Antara News. Presiden RI Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruknya bisa dikurangi. Masyarakat harus bahu-membahu membantu karena gotong royong adalah jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, ujarnya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu. Ajakan itu disampaikan Presiden saat melihat langsung kebakaran lahan dan meninjau titik api di kawasan Guntung Damar, Kelurahan Guntung Payung, Landasan Ulin, Banjarbaru. Presiden juga meminta masyarakat ikut berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruk berupa kabut asap tidak merugikan banyak pihak. Dibutuhkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan agar terhindar dari pembakaran lahan
Di samping kesadaran tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya. Pesan Presiden. Baiklah anak-anak, Bapak lanjutkan. Pada halaman 106, anak-anak baru saja mendengar, nanti diulang lagi, dibaca kembali, yaitu pada halaman sebelumnya, yaitu 105 tentang pesan Presiden. Nanti mohon dijawab anak-anak. Nomor 1, apa pesan Presiden menurut berita tersebut? Kemudian nomor 2, mengapa gotong royong diperlukan untuk menanggulangi kebakaran hutan? Dan nomor 3 dan nomor 4. Nanti mohon dibaca lagi sebelum mengisi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Demikianlah anak-anak, pada pelajaran pagi ini kita telah belajar tentang mengenal benda gas lebih dekat melalui percobaan 1, kemudian percobaan 2, kemudian juga kita anak-anak telah belajar untuk mengisi teka-teki, di mana teka-teki itu pertanyaannya kita sudah mempelajari tentang wujud benda padat, benda cair, dan benda gas. Kemudian nanti kalau sudah membuat pertanyaan, baik pertanyaan mendatar dan pertanyaan menurun, nanti diisi di teka-teki yang pada halaman 98. Dan anak-anak juga sudah mengenal tentang timbangan, penggunaan timbangan yang pas digunakan apa saja, misalnya timbangan warung apa saja yang digunakan, timbangan badan, timbangan kue, dan timbangan gantung. Kemudian juga anak-anak telah belajar juga timbangan kue nih, timbangan kue yang pada halaman 103. Nah, ini juga anak-anak nanti mengisi link tersebut. Dilihat lagi ya anak-anak bentuk timbangannya. Kalau misalnya Bapak ulangin lagi, misal dari 0 ke 1 misalnya ada 5 garis kecil, berarti 1 kilo kan 1000 gram. Berarti 1000 gram dibagi berapa garis titik. Kalau misalnya ada 4, ya 1000 dibagi 4, berarti 1 garis kecil nilainya 250 gram. Kalau misalnya ada garisnya ada 5, yang garis kecil itu dari angka 0 ke angka 1 ada 5 garis kecil, berarti 1000 dibagi 5, berarti 200 gram. Jadi kalau kilogramnya dilihat dari angka 1, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, itu menunjukkan kilogram. Kemudian kalau angka yang garis kecil-kecil itu adalah menunjukkan gram. Jadi tinggal menghitung saja ya anak-anak. Kemudian juga kita telah mendengarkan tentang nasihat Presiden tentang arti sebuah gotong royong. Nanti anak-anak mengisi, tapi terlebih dahulu dibaca lagi agar mudah mengisinya. Mungkin anak-anak demikianlah, semoga bisa dipahami dan mengerti. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke Bapak melalui Japri atau di grup. Marilah anak-anak kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan selalu kesehatan, diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.